Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dimanapun Anda berada, selamat berjumpa di semester yang baru. Meskipun dalam kondisi apapun, kita tetap mengambil hikmah yang terbaik dari perjalanan hidup kita semua ini. Di sini saya dan kawan-kawan ya, kebetulan saya mewakili untuk pertemuan-pertemuan awal. Rekan-rekan mengajar saya yang lain ada beberapa nanti akan menyambung dengan materi-materi yang berbeda. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya salah satu dosen pengampu Anda ya akan memberikan pendahuluan di dalam mata kuliah kewirausahaan ini, di mana mata kuliah kewirausahaan ini adalah mata kuliah yang dapat mendorong kita semua ya untuk menggapai kesuksesan kehidupan itu tidak hanya dengan satu cara ya. Bukan berarti dengan mempelajari kewirausahaan itu Anda dipaksa untuk ke arah berbisnis ya, atau bahasa sederhananya berdagang ya, bukan itu. Tetapi lebih memberikan wawasan ya bahwa pintu kesuksesan itu ada beberapa ya. Jadi misalnya menjadi pegawai itu juga mempunyai pintu kesuksesan ya, di mana menjadi pegawai yang sukses itu juga banyak sekali dan bisa ya. Nah, kemudian pintu kesuksesan yang lain adalah jika tidak menjadi pegawai ya, itu pun bisa meraih kesuksesan juga ya. Jadi sebenarnya hidup manusia ini sebenarnya ada pilihan ya, mau menjadi yang biasa atau menjadi yang sukses. Nah, seperti itu inti dari perkuliahan KWU itu tidak memaksa menjadi pebisnis, tetapi memberikan alternatif lain bahwa hidup seseorang itu harus meraih kesuksesan, entah caranya bagaimanapun ya, dalam artian hal yang positif atau tidak melanggar aturan agama ya. Nah, baik, kita ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia ini ya, ampun jumlah penduduk di negara lain ya, kecuali ada peperangan ataupun ada sesuatu hal yang sangat khusus, itu pasti jumlah penduduk itu akan mengalami kenaikan ya. Untuk tahun 2019 atau tahun 2020 saya kira masih tidak terlampau jauh ya. Tapi perlu Anda lihat juga ya kondisi di tahun 2020 ini nanti akhir penutupannya seperti apa ya jumlah penduduk kita ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada negara kita ini ya, negara yang mayoritas Islam dan negara yang mayoritas mengagungkan asma Allah ya, sebagaimana Allah itu adalah pemilik alam semesta raya ini. Nah, jadi kita lihat bahwa jumlah penduduk makin banyak tentunya akan membawa problem ya. Maka diantaranya adalah problem tersebut adalah jumlah penganggurannya. Nah, itu menjadi satu hal yang lumrah ya. Tetapi kalau negara ini tidak bisa mengelola dengan baik ya, tentunya angka itu akan menjadi besar dan saya kira itu tidak baik untuk sebuah negara ya. Nah, kalau kita lihat sebaran pengangguran di negara kita, yaitu yang paling kecil tuh di Bali ya. Apa faktornya nanti silahkan Anda bisa cari ya, atau karena hampir semua wilayah dapat digunakan sebagai kegiatan ekonomi, atau mungkin juga sumber daya manusianya ya yang memiliki karakteristik-karakteristik yang dibutuhkan oleh daerah tersebut ya. Itu kita harus cari tahu ya mengapa Bali menjadi paling rendah. Dan yang paling tinggi adalah di Jawa Barat ya, itu menurut survei ya. Untuk yang tahun ini silahkan dicari apakah pergeseran terjadi di kota-kota yang lain ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat sisi
PowerPoint yang sebelah kanan ini bahwa tingkat pengangguran itu sepertinya menurun ya. Nah, apakah benar ya, ini tahun 2018, 2019 dan 2020 seperti apa? Nah, bisa Anda cek ya, karena kita semua ini adalah orang-orang akademik, tentunya akan mencari data-data yang terbaru dan menganalisisnya ya. Nah, kalau kita lihat di sisi yang kecil ini ya, bahwa ternyata di negara kita ini memang tingkat pendidikan rendah itu masih mendominasi ya. Jadi kalau tingkat pendidikan rendah dan menengah itu kita jumlah itu separuh lebih ya, separuh lebih. Atau kalau kita masukkan lagi misalnya yang biru ini kan SD ya, kemudian SMP ini yang ungu ya, kemudian yang orange ini SMA. Kalau kita sebutkan SMA itu masih tergolong jumlah pendidikan yang termasuk menengah ya, istilahnya menengah rendah, itu hampir berapa puluh persen ini ya, hampir berapa puluh persen ini memang tingkat pendidikan di Indonesia itu masih tergolong rendah ya. Kalau kita melihat karakteristik pendidikan di luar negeri ya, seperti di Amerika itu bahkan petani pun banyak yang ada di S1 ya. Nah, sedangkan kalau di tempat kita ini S1 itu biasanya jarang untuk pergi ke sawah ya. Makanya Anda lihatlah kondisi pertanian di Indonesia ini kan makin lama makin turun ya, dan dia teknologi itu tidak bisa berkembang pesat di lahan pertanian. Nah, kemudian kita semua tentunya sebagai manusia yang normal itu pasti ingin ya kesuksesan itu kita raih di dalam kehidupan kita ya. Siapa sih orang yang tidak ingin sukses ya? Tentunya orang itu akan memilih nomor 1 ya daripada nomor 2 ya. Artinya sama-sama naik mobil bak terbuka, tetapi bak terbukanya berbeda. Nah, saya, Anda semua ya, mungkin dosen-dosen yang lain yang mengajar KWU ataupun mungkin dosen-dosen lain yang tidak mengajar KWU, itu pasti mempunyai impian ya. Semua orang pasti mempunyai impian untuk menjadi sukses ya, atau untuk menjadi berhasil di dalam kehidupannya ya. Kalau diri saya sendiri, kesuksesan itu saya sudah melebihi orang tua saya aja. Menurut saya itu sudah saya anggap bagus ya. Jadi sebetulnya saya tidak muluk-muluk ya. Meskipun dalam hati kecil itu juga memiliki capaian-capaian yang sangat tinggi ya. Tapi istilahnya, pada kondisi tertentu itu kita lebih baik dari orang tua kita saja, itu lebih baik ya. Karena saya amati di lapangan bahwa kadang-kadang ya seseorang itu tidak bisa menjadi lebih baik daripada orang tuanya ya. Kalau kita lihat ya, misalnya kacang 2 kelinci ya, itu kan dulu bapaknya hanya penjual kacang ya, tetapi anaknya dia bisa mendirikan perusahaan kacang yang lebih besar di Pati sana ya. Kemudian Sido muncul ya, misalnya ya, itu juga neneknya ya mungkin pintar membuat jamu, pintar aja untuk dirinya sendiri ya. Tetapi cucunya ini ya bisa membuat pabrik jamu yang sangat besar ya. Kemudian juga misalnya perusahaan transportasi yang besar di Semarang itu ya, Siliwangi, itu dikelola oleh bapaknya, kemudian surut ya. Kemudian di tangan anaknya, Siliwangi itu menjadi perusahaan yang transportasi penyedia yang sangat besar sekali, yang sekarang namanya adalah Siba ya. Jadi kalau Anda lihat truk-truk yang sangat panjang-panjang besar itu kadang-kadang ada tulisan PT Siba, itu ya Siliwangi Bangkit. Nah, jadi kondisi seperti itu yang seharusnya menjadi target kita yang paling kecil ya. Tapi apa yang terjadi ya, kita lihat bahwa kadang orang tua itu memiliki rumah yang besar, kemudian anaknya memiliki rumah seperempatnya, barangkali begitu ya. Halamannya luas di pinggir jalan, nanti orang tuanya tidak ada, dibagi-bagi, kemudian anaknya tidak bisa melebihi dari orang tuanya. Itu
banyak kejadian seperti itu. Nah, maka dari itu satu capaian yang paling sederhana saja, ya sederhana saja itu kita lebih baik daripada orang tua kita tuh udah bagus. Ya, jadi hendaknya Anda semua itu menjadi bintang di keluarga Anda, harus seperti itu. Nah, namun ya karena kita ini orang Islam, ya karena kita ini dunia itu bukan hanya sebagai tujuan yang utama, dunia itu bukan menjadi tempat tinggal yang istilahnya selamanya di dunia ini, tidak ya, tetapi orang Islam itu mempunyai gapaian yang sangat jauh ya. Nah, maka dari itu kesuksesan itu bukan hanya satu ya. Jadi kalau yang pertama itu kita capai ya dengan kuliah ya. Lalu dari kuliah itu kemudian membawa kesuksesannya menjadi pegawai yang bergaji besar ya. Jadi Anda harus membuka katup pikiran Anda bahwa gaji itu bisa 100, bisa 200 itu bisa ya. Mahasiswa Fakultas Ekonomi ini udah banyak itu yang menjadi direktur yang bergaji paling tidak ada yang sampai 2 miliar per tahun, ada yang 3 miliar per tahun tuh ada ya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Ya silahkan aja di tracer itu ya, banyak sekali ya. Ada yang di BUMN kereta api, ada yang di perbankan ya. Kemudian ada juga yang menjadi staf kantor di PBB dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pebisnis juga bisa sukses ya. Jadi kesuksesan itu ada 2 pintu ya, atau mungkin kalau nanti ilmu berkembang lagi, kesuksesan mungkin diraih dari mana lagi gitu ya. Nah, saya kira selain menjadi pegawai, saya kira menjadi pebisnis atau pewirausaha ya. Nah, kemudian cuma kalau kita ini sebagai orang Islam dan kita berusaha untuk menjadi orang Islam yang sebaik-baiknya, maka kesuksesan itu harus dunia akhirat. Jadi jangan hanya sukses dunia, karena sukses dunia itu gampang ya. Misalnya seperti itu ya ibaratnya. Tapi kalau kesukses dunia dan akhirat itu sulit ya. Biasanya kalau orang mencari uang pintar ya, kemudian nanti akhirat kadang nggak dapat ya, karena mungkin dia tergoda dengan jalan-jalan yang dilarang oleh agama ya. Nah, jadi cuma dapat duit banyak, nanti akhirnya menderita di akhirat bisa jadi. Maka kita, apalagi kita sebagai mahasiswa FEB UMS, tentu saja kesuksesan itu jangan dipandang dari sisi yang pendek ya, tapi kesuksesan dunia itu dapat membawa kesuksesan di akhirat. Nah, kita cepat saja. Jadi tapi di dalam satu menggapai kesuksesan itu pastilah ada tantangannya ya. Di antaranya adalah kita itu dulu kuliah itu udah susah ya, untuk lulus itu susah ya, padahal sebetulnya enggak susah-susah amat sih ya. Asal Anda rajin ya, asal Anda itu menepati ya apa-apa yang telah Anda akan lakukan ya. Anda ingin rajin kuliah ya, mungkin juga mengerjakan tugas ya, kemudian belajar secukupnya, atau mungkin belajar keras, itu saya kira pasti orang akan menemui kelulusannya ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah lulus itu ada kendala-kendala ya, di antaranya adalah kalau kita ke kiri itu ngantri ya, banyak. Kita lihat juga di dalam video ini juga banyak sekali orang-orang yang ingin mendaftarkan bekerja ya, jadi pesaingnya itu banyak banget ya. Nah, namun karena Anda S1, pesaingnya ya tidak sebanyak SMA ya. Pesaingnya tidak istilahnya tidak sebanyak kalau kita tidak berpendidikan. Kalau kita tidak berpendidikan ya pesaingnya tambah banyak ya. Nah, jadi Anda S1 itu harus disyukuri ya, jadi termasuk bagian kecil ya, meskipun bagian kecil dari seluruh penduduk Indonesia, saya kira ya masih besar juga. Nah, dari sekian banyak orang yang mendaftar itu yang diterima kerja berapa ya, yang menemui wawancara kerja sampai ke kerja itu berapa ya. Nah, kemudian sisanya itu yang kita tidak inginkan ya, sebelah kiri ini
ya. Jadi menunggu bekerja ya, kemudian kelamaan ya, nggak mau belajar, nggak mau mengerjakan apa yang ada aja dulu ya, nggak mau gaji sedikit, nggak mau pekerja yang berat. Itu akhirnya mereka lebih menunggu. Kalau udah 1 tahun lebih itu berbahaya ya, karena itu dapat mengendorkan semangat Anda. Maka dari itu, semenjak Anda mahasiswa ini, perkayalah Anda dengan kemampuan dan keterampilan ya. Kemampuan dan keterampilan, kemampuan artinya ya bisa jadi pengetahuan ya, pengetahuan dan keterampilan. Bertemunya keberuntungan itu jika Anda mempunyai pengetahuan dan keterampilan dan ketemu sama peluang. Nah, itu menjadi beruntung. Ya, kalau ada peluang tetapi Anda tidak punya kemampuan dan keterampilan ya, maka tidak bersambut kan, maka tidak jadi beruntung. Maka dari itu, Anda masih mahasiswa ini, perbanyaklah ilmu ya, atau perbanyaklah keterampilan apapun itu Anda harus bisa, apalagi yang cowok-cowok ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat juga orang-orang kaya di Indonesia itu dari mana sih ya? Mana ada nama-nama dari nama Jawa? Wah, kalau di sini namanya Jawa semua ya. Joko, Sukanto, pakai semua itu kan biasanya Jawa-Jawa ya. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat, dia bukan orang Jawa, dia orang Cina. Bukan kita nggak suka ya sama orang Cina tuh, bukan. Tetapi kita tuh di Indonesia, mengapa kita nggak bisa menjadi orang yang hebat ya di negara kita sendiri ya. Ya, ada orang India ya, nomor 4 ya, Sri Pakas. Kemudian yang lainnya Cina paling Pak Khairul Tanjung ya, yang dari pribumi dan Islam ya. Nah, mengapa seperti itu? Itu kita harus cari apa ya, sebabnya apa ya. Nah, jadi di mana kita ya, atau di mana anak turun kita kalau saya seperti itu ya. Nah, jadi bukan menjadi sesuatu yang harus ya, dalam artian kita tuh silau melihat kekayaan ini, uangnya banyak banget ya. Ada yang di sini nih mungkin sekitar 40-an triliun ya, ada yang 50 ya, sampai di sini sampai sini, ada yang sampai di sini mungkin sekitar ekuivalen dengan hampir 500-an triliun ya, hampir 500-an triliun lebih ya, misalnya 35 miliar dolar dikalikan 13.000 itu berapa ya. Nah, itu bukan kita silau ya, sebetulnya kekayaan-kekayaan semacam ini tuh ya, kalau kita sebagai orang Islam itu tidak silau. Tetapi kalau orang Islam ini memiliki kekayaan yang sebanyak ini ya, tentu kita dapat mengkapling surga lebih luas ya. Tentunya kan begitu. Makin banyak orang yang kita tolong, makin banyak orang yang kita entaskan dari kemiskinan, makin banyak orang yang kita tolong dari jeratan hutang dan lain sebagainya. Ini tiap hari itu mungkin Anda, siapa lagi ya yang akan aku tolong gitu ya. Nah, jadi kalau kondisi kita itu, kondisi seseorang itu jika menyedihkan, bagaimana dia menolong orang lain dengan cara yang bagus ya, dengan cara yang totalitas begitu. Nah, jadi bisa jadi semacam itu ya. Ini satu gambaran bahwa kita ini masih perlu banyak berbenah diri ya, dalam rangka untuk mengejar ketinggalan yang sangat jauh itu ya. Nah, baik, jadi sumber daya manusia Indonesia tuh ya, kita tahu sendiri ya bagaimana ya. Kalau menurut saya ya, sumber daya manusia Indonesia ini tidak merata dari sisi pendidikan, kesehatan maupun ekonominya ya. Jadi masih ada kesenjangan yang perlu ditingkatkan ya, dari tiga kesenjangan tersebut ya. Misalnya dari sisi pendidikan kan kita tahu sendiri ya, kita lihat di gambar tadi itu banyak yang masih berpendidikan rendah ya. Kemudian kesehatan juga baru-baru kali ini aja, baru-baru Pak SBY itu aja ya yang mencetuskan BPJS ya, kemudian dilanjutkan oleh Presiden berikutnya ya. Meskipun itu tidak maksimal ya, tetapi sudah baguslah BPJS itu ya. Kalau zaman dulu sebelum Pak SBY meluncurkan itu ya, orang nggak mementingkan kesehatan, orang sakit dibiarkan ya.
ada terasa apa dibiarkan, ada benjolan dibiarkan. Sekarang ini sudah agak mending ya, sudah agak lumayan bagus lah gitu. Sedikit-sedikit diperiksakan ya karena ada BPJS itu. Nah ekonomi juga begitu ya, kalau Anda lihat di kota ini ya, ada rumah yang sangat bagus ya. Rumah itu sampai harganya 16 miliar, ada yang 30 miliar. Luar biasa indahnya ya, luar biasa indahnya. Namun kalau kita pergi 10 kilometer atau 20 kilometer dari rumah yang bagus itu menuju ke arah utara misalkan ya, ada rumah yang masih bolong-bolong ya, dari anyaman bambu. Kemudian dari marmer ya, di kota itu, kemudian 20 kilometer ke arah utara ataupun 20 kilometer ke arah selatan ya, itu ada yang rumahnya hanya tanah ya, tanah. Jadi kita nggak pernah pakai sandal ya, dari istilahnya kita selalu pakai sandal ya, dari luar rumah ataupun dari ke dalam rumah, kemana-mana tuh sandalnya ya itu aja ya. Nah jadi seperti itu. Kadang-kadang juga punya kambing ataupun sapi itu diletakkan di ruang tamu ya, jadi ruang tamunya besar gitu, ada tamu ya di situ, terus sapinya juga di situ ya. Ada yang seperti itu. Nah silahkanlah berjalan-jalan di daerah yang agak jauh dari kota ya. Nah kondisinya seperti itu ya. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu di Indonesia itu masih mencerminkan satu keadaan yang tidak merata ya. Nah untuk SDM juga seperti itu ya. Ada sekolah yang bagus, ada sekolah yang apa adanya, dan lain sebagainya. Nah ini adalah satu gambaran ya, secara nyata ya, bahwa pendidikan di Indonesia ini termasuk mahal ya, karena barangkali peran pemerintah ini belum besar ya, anggaran pendidikan tuh mungkin belum besar ya, apalagi sekarang ini kondisi amat susah di segala sektor apapun ya. Kemudian juga dari masyarakat itu sendiri juga, sekolah itu dipandang sesuatu yang nggak penting ya. Di desa saya sendiri di sana juga begitu ya. Anak itu cuma SMP aja udah hebat, yang penting bisa moco, bisa menulis sedikit-sedikit gitu ya. Nah, nanti mereka akan berjibaku dengan pekerjaan mereka, dari mulai kasar ya sampai nanti tinggal menunggu perjuangan dan nasibnya kemana itu ya. Nah jadi sarana dan prasarana pendidikan ini sudah di kota-kota sudah luar biasa, apalagi di daerah kota-kota besar ya. Nah seperti itulah keadaannya ya, bisa Anda baca sendiri ya. Untuk kesehatan juga sama seperti itu, kekurangan gizi buruk itu masih juga stunting itu ya, masih juga kita sering dengar ya di masyarakat kita itu. Ada juga yang penyakit-penyakit yang dibiarkan ya karena tidak tertangani ya, dan lain sebagainya, itu memang masih menghantui ya. Di Indonesia ini juga pola-pola hidup sehat ya, harusnya pemerintah itu memberikan bagaimana agar masyarakat menjaga kesehatan ya. Misalnya ya, iklan di televisi nggak hanya iklan bisnis, tapi iklan yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, jaga kesehatan. Misalnya apa? Nggak boleh minum minuman yang manis-manis, terlalu manis dan lain sebagainya. Cukup berapa? Misalnya 1 sendok saja sehari ya, misalnya seperti itu. Kan tidak ada seperti itu, dan akhirnya jumlah penderita diabetes ini banyak sekali. Jantung juga begitu, dan lain sebagainya, segala macam penyakit, polusi ya, ada TBC dan lain sebagainya. Itu juga ya, masalahnya pemerintah sendiri juga, polusi itu di kota itu juga penanganannya kurang ya. Dimana coba Anda lihat bis sama truk itu, kalau keluar asap yang hitam itu kena tilang enggak ya, dan lain sebagainya ya. Jadi polisi di jalan itu hanya untuk memeriksa surat-surat ya, tapi pelanggaran-pelanggaran itu kadang-kadang masih kadang-kadang terbiarkan ya, kecuali di kota-kota yang besar ya. Kemudian Pak polisinya jumlahnya cukup, itu mereka juga menegakkan kedisiplinan dengan baik. Tapi kebanyakan kan tidak ya. Kebanyakan itu kita lebih takut karena razia nggak membawa surat daripada kita melanggar aturan lalu lintas itu sendiri.
Nah, jadi seperti itu ya kalau menurut beberapa ahli, bahwa tenaga Indonesia atau sumber daya manusia Indonesia itu komunikasinya tuh kurang ya, apalagi sekarang ini ya, orang tuh pada nggak bisa ngomong dengan cara yang baik ya. Mereka ngomong itu kadang-kadang apa ya istilahnya, kalau kita bilang ada yang menyakiti, ada yang nggak pas ya. Misalnya sama dosennya ngomong itu, Anda di mana Pak? Nah, ini kan kurang baik ya. Ya misalnya Bapak di mana Pak, begitu ya. Nah terus misalnya begitu juga mahasiswa dengan dosen dengan mahasiswanya, kamu sekarang harus ini ya, kamu tuh ya nggak, kalau dosen ke mahasiswanya ya Anda. Itu juga sebetulnya itu juga kepandaian atau keterampilan berkomunikasi ya, meskipun contoh komunikasi itu nggak hanya sesederhana itu sih ya, tetapi kan itu diantaranya yang paling sederhana aja. Kadang kita nggak bisa memilih kata-kata yang baik ya, nggak bisa berkomunikasi antar individu aja susah, apalagi untuk berkomunikasi terhadap kelompok ataupun orang-orang yang jumlahnya lebih besar ya. Kemudian bekerja dalam tim juga kurang ya, jadi sukanya bekerja sendiri ya. Kemudian disiplin juga kurang, kita lihat ya sekarang ini, coba Anda lihat di jalan itu ya, orang naik motor tuh sekarang seperti ikan ya, seperti ikan di sungai itu ya. Mana yang slow itu yang dilewati itu ya, tidak memperhatikan kiri dan kanan dan lain sebagainya. Kalau zaman saya dulu masih muda atau masih kecil itu, orang naik motor selalu di kiri ya. Sekarang ini mana yang slow dilewati ya. Nah, jadi itu peran banyak ya, peran banyak pihak ya sebetulnya. Disiplin kerja ya seperti apa kita ya. Apakah kita hanya tepat waktu aja jam 8 sampai jam 4, tetapi tingkat penyelesaian pekerjaan itu kurang dan lain sebagainya ya. Keputusan mandiri juga ya, sangat sulit untuk melakukan keputusan secara mandiri ya. Jadi istilahnya, punya inisiatif itu kurang ya. Jadi bisanya cuma diperintah ya, sesuai perintah. Kalau enggak sesuai perintah ya dia tidak berani ya, atau mengambil yang terbaik itu tidak berani, dan kurang kritis ya, kurang kritis. Nah itu diantaranya ya, kualitas sumber daya manusia Indonesia ini kurangnya ada di situ. Maka Anda harus mengasah kekurangan-kekurangan yang disebutkan itu ya. Nah, padahal ya yang namanya mahasiswa itu harus memiliki 3 keterampilan ini ya: academic knowledge, skill thinking, management skill ya, dan communication skill. Ada 4 ya berarti ya. Academic knowledge, IP Anda harus bagus ya. Skill of thinking ya, keterampilan berpikir atau kritis ya. Management skill, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan management skill pas ya dengan tujuan pendidikan tinggi kita ya. Nah, padahal kekurangan-kekurangan kita tuh tadi ada di sini. Itu sepertinya pas ya. Nah, jadi seperti itu, seharusnya seorang mahasiswa itu harusnya seperti itu. Ya, ini maaf ya, gambarnya kita nggak punya yang cowok ya. Nah, selanjutnya di dalam materi kewirausahaan ini juga disinggung juga ya masalah kewirausahaan di dalam Islam. Karena memang di dalam agama kita yang sempurna ini saja bekerja itu diatur ya. Jadi agama kita itu mengatur masalah yang dari hal yang kecil yang tidak penting sampai kepada ngurusi masalah negara. Ya, ngurusi masalah negara itu masih mudah gitu ya. Yang lebih susah lagi itu ngurusi kehidupan kita di akhirat, itu nanti akan seperti apa, itu lebih susah lagi. Nah, dari Islam itu adalah ajaran yang sempurna sampai masalah mencari rezeki atau bekerja itu juga diatur oleh ya Islam ya. Jadi Rasulullah sendiri as a trader ya, dia juga sebagai seorang pebisnis ya. Jadi kalau silahkan Anda membaca buku Muhammad as a Trader ya, buku yang sangat bagus itu. Nanti Anda dapatkan di referensi ya, nanti silahkan ditengok.
Nah, jadi hanya agama Islam yang mewajibkan untuk bekerja ya, bukan hanya beribadah. Kemudian ada dosa-dosa ya tertentu yang tidak dapat dihapus kecuali dengan bekerja keras ya. Lalu 9 pintu rezeki itu untuk orang berdagang, satu itu untuk yang lainnya. Ya, jadi ini adalah hasungan dari agama kita untuk mempunyai bisnis ya. Nah, jadi oh ya, kita kembali ke slide yang di depan ya. Jadi sebetulnya kesuksesan itu saya mengambil dua boleh nggak Pak? Ya boleh saja. Ya Anda kuliah kemudian sukses ya, kemudian menjadi pegawai yang sukses, terus setelah menjadi pegawai yang sukses menjadi pebisnis yang sukses juga bisa aja ya. Ini rekan-rekan dosen kita di sini tuh ada ya yang menjadi dosen juga ya, dia juga punya pabrik ya, dia juga punya bisnis yang lain yang beliau juga sukses dan juga memikirkan kesuksesan di akhirat. Jadi boleh, dua-duanya boleh, asal Anda harus bermain cantik di antara kedua itu. Cantik itu maksudnya bagaimana? Ya supaya rezekinya jadi halal semua. Misalnya ya, kalau menjadi pegawai ya jangan ngurusin bisnis atau jangan memakai fasilitas di kantor untuk mensukseskan bisnisnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai lah ya supaya rezeki yang kita dapatkan itu rezeki yang baik ya. Nah, jadi itu kalau kita kaji lebih jauh nanti ada bab tersendiri ya. Ini hanya pendahuluan ya. Nah, jadi ini adalah potensi berbisnis ya, bahwa orang yang berbisnis itu gajinya itu tidak terbatas ya. Kalau Anda ingin makin tinggi gajinya ya usahanya harus yang luar biasa ya. Istilahnya berdarah-darah gitu ya. Nah, dari bawah ini pelajar itu yang sebetulnya pelajar ini malah paling enak ya. Tidak bekerja tapi dapat duit gitu ya. Nggak pernah ngisi ATM tapi ada terus bisa diambil. Sebetulnya pelajar itu enak ya. Anda ini mahasiswa kan begitu toh. Meskipun tidak tidak bekerja tapi Anda ATM-nya isi terus ya. Meskipun Anda tidak bekerja, duitnya jalan terus, bisa beli parfum, bisa beli handphone yang bagus-bagus, bisa punya mobil dan lain sebagainya. Malah Anda itu hebat. Jadi gambar ini ada yang salah ya. Tidak ya. Jadi memang pelajar itu ya belum memiliki uang sendiri ya. Jadi orang yang tidak bekerja tetapi dapat duit banyak itu passive income ya. bukan begitu ya. Nah, tapi itu adalah gambar ini adalah satu realitas ya, bahwa menjadi wirausaha atau pebisnis itu penghasilan Anda bisa tidak terbatas ya. Ya, tapi kalau menjadi pegawai ya tentunya gaji kita itu ditentukan oleh atasan kita, oleh perusahaan kita ya, tidak bisa semau kita. Pak, besok saya harus naik gaji sebab kebutuhan saya makin lama makin banyak. Nah, kan tidak bisa seperti itu ya. Kalau di bisnis itu kan ya, kalau barang-barang menjadi sangat mahal dan kita nggak mampu membeli, ya tentu saja usaha kita makin keras, ya makin cari jalan keluar yang terbaik ya, sehingga barang-barang itu menjadi murah. Kalau kita punya uang banyak kan, barang-barang jadi murah tuh. Nah, begitu ya. Nah, ada 4 cara mendapatkan uang di dunia ini ya. Yang pertama itu menjadi pekerja ya, you have job, make money for your boss. Tapi begitu. Ya, tapi awal-awal nggak apa-apa. Anda kuliah lalu jadi employee dulu ya nggak apa-apa. Dalam rangka untuk mencari pengalaman. Tetapi dalam hati kecil Anda ya, atau Anda punya tujuan yang utama itu nanti tuh Anda harus menjadi pemilik bisnis ya, ataupun menjadi investor. Kalau orang kaya sudah mau pensiun uangnya banyak banget, tidak harus tua ya. Investor tuh sekarang nggak harus tua ya. Anak-anak muda sekarang ini kalau bekerja itu penghasilannya luar biasa ya. Beda dengan kami ini yang sudah umur 50-an tahun ke atas, itu jarang ya yang memiliki penghasilan yang sangat besar dengan cepat ya. Jadi sekarang tuh anak muda kaya itu sudah banyak ya. Sudah banyak, terutama ini yang mendengarkan kuliah saya ini kan insya Allah itu ya orang-orang kaya juga di waktu muda ya.
Nah, jadi you have job, tapi kita make money for your boss. Tapi kita itu kerja keras, kerja nggak kenal waktu dan lain sebagainya, ya untuk mencarikan uang untuk bos kita. Ya kalau bos kita itu baik, ya kita dibagi yang banyak. Kalau yang nggak baik itu, ya kalau yang nggak baik itu bisa jadi kita itu diperas saja, bisa jadi. Nah, kalau Anda punya keterampilan dan pengetahuan yang sangat cukup, sebentar saja Anda di situ, Anda pindah ke tempat lain, cari bos yang lebih baik, kan begitu ya. Nah, setelah seseorang itu mampu menguasai bidang pekerjaan tersebut, ya maka dia bisa berpindah kuadran, ya bisa menjadi pemilik usaha itu sendiri, atau mau ke bawah atau mau ke atas. Cuma kuadran kanan ini karakteristiknya berbeda dengan kuadran kiri ya. Kalau ini meskipun kerja sendiri ya, contohnya dokter, contohnya artis gitu ya, tapi tanpa kehadiran dia di kantor tersebut ya, tanpa kehadiran dia di dalam menjalankan bisnis tersebut, dia nggak bisa dapat uang juga ya. Misalnya dokter ya, dokter itu kalau dia nggak hadir ya, apa bisa dia mendapatkan uang? Tidak bisa. Digantiin anaknya misalnya, tidak bisa. Ya, digantiin siapa? Istrinya, tidak bisa. Ya, kalau dia bukan seorang dokter, tidak bisa menggantikan bapaknya ya. Nah, itu self employee seperti itu. Jadi tetap kehadirannya tetap dibutuhkan ya. Kalau dia nggak bekerja ya tidak akan ada hasil ya. Artis ya, artis itu bisa digantikan nggak? Dia juga self employee itu. Misalnya Anda memanggil siapa artis siapa yang paling hebat saat ini ya, terus yang datang kira-kira asistennya tok gitu, mau nggak? Anda kan tidak mau ya. Ya, tapi kalau yang di business owner dan investor ini kehadirannya sudah tidak diperlukan lagi ya. Dia hanya mengawasi, dia hanya mendengar dari orang-orang yang di bawahnya, dan seterusnya. Jangan Anda lihat santainya ini ya. Dulu dia juga susah gitu ya. Jangan Anda lihat sekarang ini cuma piknik terus ya. Cuma leha-leha, bukan itu ya. Tapi sebelumnya itu dia juga susah. Ya, berdarah-darah juga perjuangannya. Nah, itu ya cara mendapatkan uang. Nah, jadi seorang wirausaha itu menggeluti usaha itu tidak sekedar ala kadarnya ya, sungguh-sungguh ya. Berani, ada resiko yang tinggi, gigih itu kegigihan itu semangat yang luar biasa, tidak pernah berhenti sebelum tujuannya itu tercapai ya, sampai usahanya itu bisa tumbuh ya, dan dia harus bekerja keras terus sampai bisnis itu bisa jalan sendiri ya. Nah, bisnis itu bersahabat dengan ketidakpastian ya, ada gagal itu pasti. Bahkan kesuksesan itu adalah bagian dari sesuatu yang gagal terus, kemudian ada kesuksesannya. Jadi kesuksesan itu sepaket dengan kegagalan. Jadi kita nggak bisa menentukan kalau usaha itu langsung berhasil. Kalau langsung berhasil, semua usaha langsung berhasil, wah pasti banyak yang nggak mau jadi pegawai ya, semua ke situ ya. Kalau jadi pebisnis itu seperti jalan tol, hanya lurus dan enak jalannya ya, semuanya tidak akan mau menjadi pegawai ya. Nah, namun demikian Anda harus berhati-hati dengan usaha-usaha yang spekulatif ya, usaha-usaha yang tidak real ya. Nah, itu banyak beredar sekarang itu bisnis-bisnis yang seperti itu. Nah, jadi bisnis yang sesungguhnya itu ya seperti ini ya, didasarkan untuk motifnya itu melayani dan memperoleh kemandirian ya, tulus ya, kerja keras dan inovasi. Tidak ada yang dibangun bisnis itu dengan cara yang cepat, cara yang enak dan lain sebagainya, tanpa banyak pengorbanan, tinggal tunggu hasil, enggak ada. Bisnis itu pasti berliku-liku ya, jalannya luar biasa, dimulai dari nol, dimulai dari sedikit ya, banyak cercaan, banyak kendala, jatuh bangun dan lain sebagainya lah ya. Nah, bisnis itu juga menjaga nama baik ya, tidak hanya yang penting sekarang untung, besok rasa dipikir, besok pindah kota lain, membuat bisnis yang merugikan lagi dan lain sebagainya. Jangan begitu. Ya, ingat bahwa tujuan kita adalah sukses akhirat, enggak hanya dunia. Kalau hanya sukses dunia gampang ya. Seperti itu. Nah,
Bisnis juga dikaitkan dengan pendidikan ya, lalu ada kolega-kolega atau membina persahabatan dengan orang-orang lain, juga ada agama di situ ya, yang berkolaborasi antara pendidikan, persahabatan dan spiritualitas itu sangat penting sekali di dalam menjalani usaha bisnis yang sesungguhnya, bisnis yang continuous ya, yang meningkat, yang terus-menerus jangka panjang. Nah, jadi tidak bisa ya bisnis itu cepat gaya, caranya instan. Terus yang penting pasif income, ora kerja untuk ditokeh. Nah, siapa yang bekerja untuk kita dengan cara sukarela, kan nggak ada yang mau ya. Tidak perlu kerugian minta lain, yang penting saya untung ya, jangka pendeknya begitu. Nama dikorbankan dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh bisnis yang spekulatif ya, kemudian menipu. Coba Anda tengok di handphone Anda, SMS ya, SMS di handphone saya tuh, ya Allah ya Rabbi ya, yang namanya SMS penipuan itu tiada hari tanpa SMS penipuan yang datang ya. Ada contohnya kan banyak banget itu, silahkan ditengok sendiri itu ya. Nah, ini juga sama seperti itu. Kalau rahasia kenapa dibuka ya? Nah, seperti itu kan. Sama aja ini, sama seperti orang yang bisa menggandakan uang ya, tapi dia sendiri juga butuh uang ya. Dukun yang menjanjikan kekayaan, padahal dukunnya masih terima uang juga dari dia. Aduh, kayak gitu udah nggak zaman lagi ya. Nah, kenapa mahasiswa itu perlu berwirausaha ya? Negara-negara maju itu jumlah wirausahanya banyak ya. Nah, di Indonesia ini masih tergolong masih kecil. Dari 100 orang ada berapa pengusaha yang moncer ya, yang sukses ya. Pengusaha jangan Anda artikan hanya sebagai seseorang kaki lima yang jualannya sangat kecil, itu dagang gitu. Kalau wirausaha tidak seperti itu. Ada komponen-komponen pendidikan di dalamnya, ada komponen-komponen ketulusan, ada visi ya, di dalamnya itu ada visi seperti itu. Jadi nggak hanya jualan bakso ya, mohon maaf ya, bukan itu contoh yang jelek, bukan, tapi maksudnya hanya jualan saja kecil-kecilan terus dah gitu terus sepanjang hayat, cuma gitu-gitu terus, itu bukan wirausaha, itu dagang biasa. Nah, yang kita inginkan tuh ya wirausaha itu ada perkembangan, ada kemajuan, ada manfaat yang makin lama makin besar ya, dan yaitu usaha yang berkesinambungan, meskipun pemiliknya sudah tidak ada, tapi usaha itu masih berjalan terus. Coba Anda bandingkan usaha di Indonesia ini, kalau orangnya meninggal bisa jalan nggak sampai 100 tahun, bisa nggak? Sampai 150 tahun bisa enggak? Ya, kadang-kadang pendirinya meninggal, lalu yang tertinggal adalah orang-orang yang menikmati usaha tersebut, dan menikmati saja, kadang-kadang terus hancur. Itu banyak kejadian seperti itu ya. Nah, jadi di dalam mata kuliah KWU ini Anda dihasung ya untuk sebagai orang yang mempunyai intelektualitas yang tinggi. Tentu saja kalau bisnis akan lebih baik ya. Orang yang tidak berpendidikan saja kadang ada orang yang berhasil dan mempunyai visi yang tinggi di dalam hidupnya. Nah, harusnya mahasiswa itu powernya akan lebih besar daripada itu ya. Oke. Nah, kemudian beberapa teori nanti kita akan dapatkan di bab-bab selanjutnya ya. Ini hanya pengantar-pengantar saja. Kalau zaman saya kuliah dulu itu istilah wirausaha atau wiraswasta atau kewirausahaan itu dulu namanya kewiraswastaan ya. Nah, sekarang ini dirubah menjadi wirausaha. Kalau menurut saya ya maknanya lebih mendalam wira swasta ya, karena kalau wira swasta itu belum tentu uang yang dicapai ya. Jadi apa sih definisi wira dan swasta atau wira dan usaha kalau sekarang ya? Wira itu segala sikap yang baik. Jadi untuk mendapatkan usaha ya, misalnya usaha itu sesuatu yang menghasilkan uang, itu pasti. Tapi kalau swasta itu belum tentu uang ya, belum tentu uang. Jadi nanti kalau dalam bab-bab berikutnya akan saya jelaskan ya. Jadi perbedaan wira swasta dengan wira usaha itu berbeda. Kalau wira usaha itu mendapatkan uang ya, usaha itu kan mendapatkan uang.
ya usaha untuk mendapatkan uang tetapi dengan cara yang baik. Jadi kalau orang itu mendapatkan uang dengan cara menipu, itu bukan wirausaha. Ya penipu begitu ya. Tapi kalau wirausaha itu ya dia usaha menghasilkan uang sebanyak apapun tetapi dengan cara yang bagus. Nah, jadi segala sikap yang baik itu masuknya ke wira. Ya, tapi kalau swasta itu belum tentu tujuan utamanya adalah uang. Ya, misalnya begini, mentalitas mahasiswa wira swasta. Ya, maksudnya kalau dia mendapatkan nilai 4, ya itu dengan cara yang baik, tidak dengan cara nyontek, tidak dengan cara pendekatan dengan dosen, tidak dengan cara-cara yang lainnya yang tidak diperbolehkan ya. Itu wira swasta. Meskipun mahasiswa itu tidak menghasilkan uang. Tapi kalau mahasiswa memiliki wirausaha atau memiliki mentalitas wirausaha, itu mahasiswa selain menjadi mahasiswa dia juga punya bisnis yang menghasilkan uang. Kalau saya seperti itu artinya ya. Dosen juga begitu. Dosen yang wirausaha ya selain dosen dia punya usaha. Kalau dosen yang berwira swasta ya belum tentu dia punya usaha. Tapi dosen itu mengajar tepat waktu, mengajar dengan kualitas yang tinggi, berpenampilan yang menarik, meskipun bajunya itu tidak mahal ya, meskipun wangi-wanginya itu tidak mahal, tetapi menjadi enak dipandang, menjadi enak diajak ngomong, menjadi enak di ya tempat inilah, tempat untuk bertanya yang baik, tempat untuk belajar yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu dosen yang berwira swasta, tidak harus uang ya. Tapi kalau dosen yang berwirausaha ya dia memang memiliki usaha ya, menghasilkan uang di luar kegiatan kampus. Nah, jadi intinya itu ya, intinya adalah tumbuh ya, dan tujuan hidup kita ini bukan menjadi kaya. Kaya itu adalah sebab aja ya, bukan tujuan yang utama ya. Nah, nanti untuk berikutnya di pertemuan berikutnya itu nanti ada mengenal peluang ya. Jadi saya kira itu tidak kita bahas sekarang ya, sudah selesai saja pendahuluan dari saya untuk pertemuan pertama kali ini ya. Nanti buku-buku nanti akan menyesuaikan, nanti kita akan upload juga di dalam open learning ini ya, supaya Anda mendapatkan sumber-sumber referensi ya. Nah, jadi selamat belajar, selamat berkarya yang terbaik untuk kehidupan kita, menjadi amal pahala bagi diri kita ya, menjadi aset di dunia ini dan juga menjadi aset yang lebih hebat lagi di akhirat ya. Jadi pengusaha itu bukan hanya sekedar uang ya, tetapi juga hatinya itu hati yang baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.